Bab 568. Selamanya tidak akan. Audrey Han memiliki mimpi yang sangat panjang. Dalam mimpi itu, dia seperti berada di lautan api. Cahaya api membakar kulitnya sampai sakit, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa pergi. Bahkan, tubuhnya tenggelam terus-menerus, seolah-olah akan ditelan lautan api. Pada akhirnya, tidak tahu dari mana ada kesejukan yang mengelilinginya di lautan api, dan akhirnya lautan api menghilang, dan kemudian dia jatuh ke dalam kegelapan lagi. Dia dibangunkan oleh aroma makanan. Sebelum dia membuka matanya, dia sepertinya dapat mencium aroma makanan, dan perutnya pun berbunyi. Audrey Han gemetar, dan kemudian perlahan membuka matanya. Yang menarik perhatiannya adalah dekorasi yang familiar. Audrey Han melihat sekeliling dan memastikan bahwa ini adalah kamarnya. Dia menutup matanya lagi, dan mengambil napas dengan lelah. Kepalanya terasa seperti dipukul keras oleh orang, sangatlah tidak nyaman. Aroma makanan. Apakah Gita tidak pergi bekerja? Kenapa dia merasa kalau Gita mengetuk pintunya ketika dia bangun di pagi hari, dan kemudian dia menyuruh Gita untuk pergi ke perusahaan terlebih dahulu, dan dia akan menyusul nanti. Pukul berapa sekarang? Memikirkan hal ini, Audrey Han membuka matanya dengan cepat, lalu duduk dan meraih telepon di tempat tidur. Mungkin karena bangun terlalu cepat, Audrey Han merasa kepalanya pusing, matanya menjadi gelap, dan tubuhnya jatuh tak terkendali. Kepalanya jatuh ke bantal yang lembut, dan butuh waktu lama untuk kembali sadar. Pada saat yang sama, suara laki-laki yang rendah terdengar, dengan sedikit kecemasan, "Sudah bangun." Suara ini terdengar sangat akrab. Audrey Han membuka matanya lagi, dan wajah tampan Golden Ye benar-benar muncul di hadapannya. Kenapa dia? Audrey Han mengira dia melihatnya dalam mimpi, dan mengusirnya. Itu ternyata bukan mimpi. Melihat ekspresinya tidak terlihat bagus, Golden Ye menopangnya bangun dengan cemberut, dan kemudian menaruh bantal di belakang punggungnya, dan berkata dengan tidak berdaya, "Apa kamu bodoh?" Bangunnya buru-buru sekali. Golden Ye yang sangat perhatian ini. Bibir pucat Audrey Han bergerak. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, Golden Ye mengambil cangkir yang disiapkan di sebelahnya dan menyerahkannya kepadanya, "Minum air." Audrey Han. Dia mengambil cangkir itu dengan merasa tidak berdaya. Meskipun dia perhatian, nada suaranya masih terdengar seperti perintah ketika dia memintanya untuk minum air. Pria ini dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Mulut Audrey Han juga kering, setelah minum setengah cangkir kecil untuk melembabkan tenggorokan dan bibirnya, dia menyerahkan cangkir itu. Dia mengambilnya seperti biasa, lalu meletakkannya di samping, lalu bangkit dan pergi ke meja sebelah untuk menyajikan buburnya. Tadi dia pusing, tapi sekarang tidak lagi. Audrey Han mengangkat telepon dan meliriknya, "Gita mungkin belum kembali sebelum waktu istirahat siang. Kalau begitu mana bubur di atas meja itu berasal dari mana? Apakah dia memasaknya?" Audrey Han memandang Golden Ye dengan curiga saat dia mendekatinya dengan bubur, duduk di depannya, mengambil sesendok, meniupnya dan mengantarkannya ke depan bibirnya. Audrey Han tidak berani makan, menatapnya dengan ragu. Golden Ye sangat pintar, dan segera menerima pesan dari matanya. Bibir tipisnya sedikit berkedut, "Aku meminta koki di rumah untuk membuat bubur ini, jadi kamu tidak perlu takut aku akan meracunimu." Audrey Han. "Ayo." Dia meletakkan sendok dan mangkuk ke depan bibirnya, "Buka mulutmu dan makan." "Audrey Han, aku bukan anak kecil. Tapi kamu sedang sakit." Tatapan dan gerakan Golden Ye sangat gigih, kelihatannya dia tidak akan mengubah pikirannya tidak peduli apa yang Audrey Han katakan. Untuk pertama kalinya, ini adalah pertama kalinya dia menyuapinya makan. Kenapa rasanya begitu aneh? Audrey Han merasa tidak terbiasa, dia memalingkan kepalanya, dan tidak mau memakan bubur itu. Melihat kekeras kepalaannya, mata hitam gelap Golden Ye tampak kesal,
dan dia langsung mengulurkan tangannya untuk mencubit dagunya, memaksanya untuk menoleh. Patuh. Dagunya dipegang, dan kekuatannya cukup kuat. Audrey Han berjuang untuk sementara waktu dan tidak dapat melarikan diri. Audrey Han berkata dengan kesal, "Lepaskan aku tidak perlu disuapi." Bibir Golden Ye menjadi segaris dan tatapannya dingin. "Apakah kamu harus begitu keras kepala? Karena aku yang suapi, jadi kamu tidak mau makan? Bukan?" Audrey Han menggelengkan kepalanya, "Aku hanya tidak terbiasa dengan orang lain menyuapi aku makan. Aku bukan anak-anak, aku punya tangan." Tapi Golden Ye merasa bahwa dia sedang melawan dirinya, karena dari awal hingga sekarang, semua tindakannya melawan dirinya. Jadi sama saja sekarang, tapi dia sudah selemah ini. Tidak biasa. Kalau begitu mulai biasakan hari ini. Golden Ye, apa kamu gila? Kenapa aku harus terbiasa? Audrey Han menjadi sedikit marah, matanya yang indah dipenuhi amarah. Golden Ye mencibir, dan tangan yang mencubit dagunya mengencang, dan suaranya juga memberat. "Apakah kamu pikir aku gila? Siapa yang sekarang sakit di tempat tidur? Orang bodoh yang tidak bisa menjaga tubuhnya sendiri, masih berani bilang kalau dia bukan anak-anak. Dengan tindakanmu sekarang, bagaimana kamu bisa merawat putramu?" Saat Audrey Han yang marah mendengar ini, wajahnya berubah drastis, dia menatap Golden Ye dengan mata terbelalak. "Kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana dia bisa tahu dia memiliki seorang putra?" Dia terpikirkan akan sesuatu, dan wajah Audrey Han menjadi lebih pucat. "Kamu menyelidikiku. Golden Ye, kamu tidak menepati janjimu." Mendengar ini, cahaya di mata Golden Ye sedikit meredup, dan senyumnya sepertinya sedang mengejek dirinya sendiri. "Benar saja, di matamu, aku adalah tipe orang yang tidak menepati janji. Sally, kapan kamu bisa mempercayaiku? Bagaimana denganmu?" Audrey Han berkata dengan keras, "Kamu ingin aku mempercayaimu? Hal apa yang telah kamu lakukan untuk aku bisa mempercayaimu? Apakah kamu tidak tahu dalam hatimu hal menyakitkan apa yang kamu lakukan padaku saat itu? Kamu jelas berjanji untuk tidak menyelidikiku, tapi sekarang kamu malah melakukannya. Dan kamu masih berani memintaku untuk mempercayaimu." Dia sangat emosional, dan suasana hati Golden Ye tidak jauh lebih baik, dia membalasnya. "Aku baru tahu ketika aku masuk dan mengganti sepatu. Itu semua sepatu anak laki-laki. Kenapa? Apakah kamu pikir aku bodoh, atau apakah kamu meremehkan dirimu sendiri?" Amarah yang awalnya melonjak, ketika Golden Ye mengatakan bahwa dia hanya tahu setelah dia melihat sepatu-sepatu itu, amarahnya padam seperti disiram dengan air. Dia tercengang dan menatap ekspresi Golden Ye yang kelihatannya cukup terluka. Tiba-tiba ada keheningan, dan Audrey Han hanya bisa mendengar suaranya yang terengah-engah. Setelah waktu yang lama, Golden Ye kalah, dan matanya menatap ke bawah. "Jangan marah, aku sudah bilang kalau aku tidak akan menyelidikimu, jadi aku tidak akan pernah melakukannya. Bahkan jika itu ada orang yang memberikan hasil surveinya ke depanku, aku tidak akan melihatnya. Jadi apa kamu bisa makan sekarang? Tampangnya yang patuh seperti ini." Mata Audrey Han tiba-tiba memerah, dan kemudian dia dengan marah menyingkirkan tangan Golden Ye, lalu menjatuhkan mangkuk di tangannya dengan marah. Keluar dari sini. Bersambung."